Halo semua, selamat datang di channel Komiki Nime. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja ya. Di video kali ini saya akan membahas anime Jepang yaitu Ranking of King yang lahir di tahun 2021. Osama Ranking menceritakan tentang seorang pangeran muda bernama Boji. Ia terlahir tuli dan juga bisu. Dikarenakan kekurangan Pangeran Boji, banyak orang yang memandang rendah dirinya dan menganggap ia tidak pantas menjadi penerus raja. Tidak hanya masyarakat yang memandang dirinya lemah, bahkan orang-orang di kerajaan pun meremehkannya. Meskipun banyak kelemahan dan kekurangan dalam dirinya, namun semua itu tidak melunturkan tekadnya untuk membuktikan kepada semua orang kalau ia layak menjadi seorang raja. Bagaimana kisah lengkapnya? Mari kita mulai ke ceritanya. Cerita dimulai dalam sebuah kerajaan. Kerajaan ini dipimpin oleh ras raksasa bernama Raja Bos. Namun Raja Bos memiliki anak yang sangat kecil bernama Boji. Tidak seperti raksasa pada umumnya. Terlihat Boji yang sedang menangis di pangkuan ibunya. Si ibu berusaha untuk menenangkan dan mengatakan bahwa suatu saat ia akan menjadi raja yang kuat dan juga hebat. Setelah beberapa tahun berlalu, tubuh Pangeran Boji masih kecil dan juga lemah. Saat bermain, ia bertemu dengan sosok bayangan yang bernama Kage. Kage adalah makhluk klan bayangan yang sudah punah dan menyisakan ia seorang diri. Saat ia bertemu dengan Pangeran Boji, Kage akan merampoknya. Namun, sesaat kemudian ia tersadar bahwa Pangeran Boji bisu dan juga tuli. Namun anehnya Kage mengerti apa yang diucapkan oleh Pangeran Boji. Tanpa rasa iba, Kage tetap merampoknya. Namun dengan polosnya, Pangeran Boji memberikan seluruh pakaiannya. Setelah itu Kage meminta kepada Pangeran Boji untuk datang lagi pada keesokan harinya dan memberikan pakaiannya kembali. Pangeran Boji pun kembali ke istana. Saat di perjalanan, orang-orang yang melihatnya menertawainya karena ia tidak memakai pakaian. Pada keesokan harinya, Pangeran Boji kembali menemui Kage dan memberikan pakaiannya lagi. Kage yang melihat hal itu pun sangat bingung. Melihat Pangeran Boji terlihat bahagia. Malah Pangeran Boji yang meminta kepada Kage untuk menunggunya kembali pada keesokan harinya. Keesokan harinya, Pangeran Boji kembali menemui Kage. Hingga Kage kembali dibuat bingung akan kelakuan Pangeran Boji yang bahagia karena dirampok. Kemudian Pangeran Boji menceritakan tentang asal-usulnya. Ia juga mengatakan keinginannya untuk menjadi raja yang kuat dan juga hebat. Mendengar hal itu, Kage hanya tertawa dan mencemooh Pangeran Boji. Namun Pangeran Boji sangat serius tentang perkataannya. Saat kembali ke istana, Kage diam-diam mengikutinya. Ia melihat Pangeran Boji ditertawai di jalanan. Tak sampai di situ, bahkan saat sampai di istana, ia kembali mendapat perlakuan yang tidak menyenangkan oleh ibu angkatnya sendiri, yaitu Ratu Heling. Ratu Heling memarahi Pangeran Boji karena tidak mengenakan pakaian saat pulang ke istana. Kemudian Ratu Heling memerintahkan Domas untuk menangkap orang yang sudah merampok Pangeran Boji. Namun Pangeran Boji mengelaknya. Ia mengatakan kalau ia sedang bermain saja. Mendengar jawaban itu, Ratu Heling malah semakin marah hingga mengatakan kalau Pangeran Boji tak pantas menjadi seorang raja karena sudah membuat malu kerajaan, bahkan ia membandingkan dengan anaknya sendiri yaitu Pangeran Deida. Kemudian Domas menyuruh Pangeran Boji untuk mengenakan pakaiannya karena sang ayah ingin bertemu. Saat di dalam kamar, Pangeran Boji menangis sambil mengenakan pakaiannya. Kage yang masih mengikuti Pangeran Boji tersadar kalau selama ini Pangeran Boji bertingkah seolah semua baik-baik saja. Saat Kage akan mengikuti Pangeran Boji, tiba-tiba Kage dihadang oleh pria bernama Bebin. Bebin sudah mengetahui kalau Kage berasal dari klan bayangan, di mana klan itu dikenal sebagai klan pembunuh. Bebin bertanya apa tujuannya dan siapa yang akan ia bunuh. Kage mengatakan kalau ia sedang bermain-main saja. Mendengar jawaban yang tak memuaskan dari Kage, Bebin pun akan membunuhnya. Namun Kage berhasil melarikan diri dengan melemparkan pedang kecil dari dalam mulutnya. Di sisi lain, Pangeran Boji menemui ayahnya yaitu Raja Bos. Setelah itu kita diperlihatkan flashback ke beberapa tahun sebelumnya. Di sebuah desa yang sedang diserang oleh monster yang sangat banyak. Lalu muncul seorang pria kuat yang berasal dari negeri antah berantah. Pria itu adalah Raja Bos. Raja Bos kemudian melawan seluruh monster itu.
Kembali ke masa sekarang, di mana Raja Bos terlihat sedang sakit. Penasehat kerajaan menyarankan untuk menunjuk raja yang baru agar tidak ada kekosongan pada tahta raja. Walaupun begitu, Raja Bos masih mengkhawatirkan putranya sendiri, yaitu Pangeran Boji, karena tubuhnya yang sangat kecil dengan segala kekurangannya. Kemudian Raja Bos memerintahkan Domas untuk melatih Pangeran Boji dalam berpedang. Saat dalam pelatihannya, Domas nampak kesal karena kemampuan Pangeran Boji tak ada kemajuan. Di tengah latihannya muncul Pangeran Deida, yaitu adik tiri Pangeran Boji. Pangeran Deida meminta Pangeran Boji untuk melawannya. Namun Domas menolaknya karena kemampuan Pangeran Boji masih di bawah kemampuan dirinya. Mendengar hal itu, Pangeran Deida malah meminta Domas untuk bertarung dengannya. Tanpa pilihan lain, Domas menyetujuinya. Domas juga mengetahui kalau Pangeran Deida pernah mengalahkan anggota kerajaan terkuat lainnya. Dengan sekuat tenaga, Pangeran Deida menyerang Domas secara bertubi-tubi. Tapi apa daya, Pangeran Deida yang masih anak kecil dengan mudahnya dikalahkan oleh Domas sehingga membuat Pangeran Deida sangat terpukul. Tiba-tiba Pangeran Boji menantang Pangeran Deida untuk melawan dirinya. Kejadian itu pun tersebar ke seluruh istana. Kage yang mendengar itu, ia juga ikut menyaksikan pertarungan Pangeran Boji. Begitupun dengan Bebin yang merupakan guru bagi Pangeran Deida. Terlihat semua orang yang ikut menyaksikan pertarungan mereka. Pangeran Deida langsung menyerang Pangeran Boji. Namun tanpa diduga, serangan demi serangan yang Pangeran Deida layangkan, dengan mudahnya Pangeran Boji hindari, hingga membuat Pangeran Deida sangat kesal. Bukan hanya itu, Pangeran Boji bahkan mampu memukul Pangeran Deida walaupun tanpa kekuatan. Ternyata sebelum Pangeran Boji berlatih pedang, ia sudah melatih kemampuan menghindarnya bersama ular-ular yang ada di istana. Hal itu sangat mengejutkan orang-orang yang ada di sana. Pangeran Deida yang mulai kesal karena semua serangannya dengan mudahnya dihindari. Namun anehnya, orang-orang menganggap bahwa Pangeran Boji adalah seorang pengecut yang bertarung sangat licik. Domas kemudian mengatakan sesuatu kepada Pangeran Boji. Tanpa diduga, setelah itu Pangeran Boji tidak menghindari setiap pukulan yang Pangeran Deida layangkan, hingga membuat Pangeran Boji terluka lebam. Kage yang melihat hal itu pun sangat sedih dan membuatnya mengingat kembali masa lalunya. Beruntungnya salah satu pengawal sang raja bernama Apeas menghentikan Domas. Lalu Domas mengumumkan pemenangnya, yaitu Pangeran Deida. Setelah pertarungan itu, Pangeran Deida berbicara kepada cermin ajaib yang berada di kamarnya. Cermin itu bernama Cermin Miranjo. Sementara itu, Pangeran Boji tergeletak tak berdaya. Di saat itu, ia kembali mengingat orang-orang yang selalu menghinanya. Domas juga sebelumnya berkata kalau gaya bertarung Pangeran Boji tidak seperti seorang raja. Setelah itu, Pangeran Boji beranjak dari tempat tidurnya. Dengan sekuat tenaga, Pangeran Boji mencoba mengangkat pedang yang berada di kamarnya. Walau ia sudah mengarahkan seluruh tenaganya, namun ia masih belum sanggup mengangkatnya. Kemudian Kage yang ada di situ menampakkan dirinya untuk menyemangati Pangeran Boji. Pangeran Boji yang melihat Kage berada di sana, dengan polosnya ia menunjuk ke arah harta yang ada di kamarnya, seakan mengatakan kalau Kage boleh mengambil harta yang ada di kamarnya itu. Tapi Kage menolaknya. Ia mengatakan kalau ia tidak akan merampok lagi. Malah ia berjanji akan selalu di sisi Pangeran Boji apapun yang terjadi. Mendengar hal itu, Pangeran Boji menangis bahagia karena selama hidupnya ia tidak mempunyai seorang teman yang mau berteman dengan dirinya. Kage pun pamit pulang. Sebelum keluar, ia mendengar langkah kaki memasuki kamar Pangeran Boji. Ia pun mengintip dari bawah tempat tidurnya untuk memastikan Boji baik-baik saja. Seketika cahaya itu menyinari kamarnya dan membuat Kage sangat terkejut. Cahaya itu berasal dari sihir Ratu Heling yang menyembuhkan Pangeran Boji. Ternyata Ratu Heling sangat menyayangi anak tirinya. Ia menganggap Pangeran Boji sudah seperti anaknya sendiri. Sampai-sampai ia rela menguras tenaganya demi menyembuhkan Pangeran Boji. Kage akan keluar dari kastil kerajaan. Ia dihadang oleh Bebin. Kemudian Bebin memerintahkan ular-ularnya untuk menangkap Kage yang hendak keluar. Kemudian setelah beberapa waktu berlalu, terlihat Raja Bos yang sudah wafat. Penasehat kerajaan pun mengumumkan surat wasiat yang ditinggalkan oleh Raja Bos. Raja Bos menunjuk Pangeran Boji sebagai raja yang baru. Pangeran Deida yang mendengar hal itu sangat terkejut.
Karena Pangeran Boji dengan segala kekurangannya malah ditunjuk sebagai raja yang baru. Tiba-tiba muncul iblis merah yang keluar dari dalam mulut Raja Bos. Iblis itu menunjuk ke arah Pangeran Boji dan menertawainya. Kemudian iblis itu menghilang. Pangeran Deida yang kesal karena wasiat ayahnya itu, ia protes terhadap cermin Miranjo. Karena bukan dirinya yang ditunjuk sebagai raja. Miranjo menjawab bahwa Pangeran Deida lah yang akan menjadi raja sesuai rencananya. Singkat cerita, saat pelantikan raja berikutnya, penasehat kerajaan mengumumkan raja berikutnya di depan seluruh rakyat. Rakyat yang sedang menantikan raja baru mereka terlihat ia tidak senang jika Pangeran Boji sebagai rajanya. Lalu kerajaan mengumumkan bahwa pewaris sah tahta raja jatuh kepada Pangeran Deida. Pangeran Boji yang mendengar hal itu pun sangat terkejut. Ia tidak menyangka bahwa dirinya dikhianati oleh orang terdekatnya sendiri. Ia pun pergi meninggalkan tempat itu sambil bersedih. Ternyata sebelum pelantikan raja berikutnya, Ratu Heling memprotes wasiat Raja Bos yang menunjuk Pangeran Boji sebagai raja baru mereka. Kemudian Ratu Heling menunjuk Pangeran Deida sebagai pewaris tahta rajanya, walaupun ada yang tidak setuju. Demi memuluskan keinginan Ratu Heling, ia pun membuat voting untuk menentukan siapa raja baru bagi mereka. Dari 7 petinggi yang ada di sana, hanya ada 2 yang memilih Pangeran Boji, yaitu Apes dan juga Sandeo. Sedangkan 5 orang lainnya memilih Pangeran Deida, termasuk Domas. Saat Pangeran Boji sedang melamun di tengah padang rumput yang sejuk, terlihat Beibin menghampirinya. Kemudian Beibin bertanya tentang hubungannya dengan Kage. Pangeran Boji mengatakan kalau Kage adalah sahabatnya. Lalu Beibin mengatakan kalau Kage telah pergi meninggalkannya untuk berpetualang. Mendengar hal itu, Pangeran Boji memutuskan untuk berpetualang untuk mencari sahabatnya itu. Ia pun meminta izin kepada Ratu Heling untuk mengizinkannya pergi dari kerajaan untuk berpetualang. Tapi Ratu Heling menolaknya dengan mengatakan kalau Pangeran Boji adalah orang tuli yang tidak berdaya. Mendengar hal itu, membuat Pangeran Boji sangat bersedih. Namun Pangeran Boji tak mau menyerah. Ia kemudian menyiapkan barang-barangnya dan hendak melarikan diri. Namun para prajurit kerajaan tidak membiarkan Pangeran Boji keluar begitu saja. Tak habis akal, Pangeran Boji kemudian mulai turun dari menara kamarnya dengan menggunakan kain-kain yang disambung menjadi tali. Ratu Heling yang melihat hal itu pun sangat panik. Ia langsung memerintahkan pengawalnya untuk menarik Pangeran Boji. Namun ikatan kain yang diikat terputus sehingga membuat Pangeran Boji terjatuh dari atas menara dan tak sadarkan diri. Ratu Heling yang sangat panik pun mendatangi Pangeran Boji. Dengan sekuat tenaga ia mengeluarkan sihirnya untuk menyembuhkan Pangeran Boji. Akhirnya Ratu Heling mengizinkan Pangeran Boji keluar dari istana untuk berpetualang. Tapi ia harus dikawal oleh Domas dan juga Hokuro. Walaupun petualangan mereka hanya mengunjungi kerabat terdekat Ratu Heling. Mereka bertiga pun berangkat untuk memulai petualangan mereka. Saat mereka pergi, Ratu Heling mendapat firasat yang sangat buruk, seakan Ratu Heling tidak bertemu anaknya lagi. Tak lama berselang, Ratu Heling mendapat kabar bahwa komite peringkat raja-raja telah sampai ke kerajaan mereka, di mana sang penilai akan menetapkan peringkat raja baru setelah kematian Raja Bos. Sementara di dalam kamar terlihat cermin Miranjo kembali mempengaruhi Pangeran Deida. Cermin Miranjo berkata kalau ia harus menyingkirkan masalah yang akan datang di masa depan. Salah satunya ialah orang-orang yang ingin menggunakan Pangeran Boji untuk melakukan pemberontakan. Cermin Miranjo juga berkata kalau perintah untuk membunuh Pangeran Boji sudah dikeluarkan. Ia juga meminta kepada Pangeran Deida untuk mengambil kekuatan yang ada pada mayat Raja Bos. Namun Pangeran Deida menolaknya. Ia hanya ingin melakukan semua itu dengan kekuatannya sendiri. Namun saat komite peringkat raja-raja menilai, Pangeran Deida hanya mendapat ranking 90 dari peringkat raja-raja, yang mana hal itu membuat Pangeran Deida sangat marah dan kecewa. Di tempat yang berbeda terlihat Pangeran Boji bersama 2 pengawalnya dalam perjalanan. Lalu mereka sampai di sebuah kota yang ramai. Domas meminta kepada Hokuro untuk menjaga Pangeran Boji, sementara dirinya akan mencari kebutuhan untuk di perjalanan. Sesaat kemudian Pangeran Boji lari berkeliaran di tempat itu. Ia lalu menonton pertunjukan bersama anak-anak lainnya, hingga membuat semua orang terkejut di saat Pangeran Boji memberikan sekoin emas pada pertunjukan itu.
Tak lama kemudian, akhirnya Hokuro berhasil menemukan Pangeran Boji yang tertidur karena kelelahan. Hokuro tersadar kalau tas yang dibawa Pangeran Boji menghilang. Atas hal itu membuat Domas sangat marah. Kemudian Pangeran Boji meminta maaf kepadanya. Tapi Domas berkata kalau mereka lah yang akan bertanggung jawab atas hal itu. Saat mereka melanjutkan perjalanan, mereka dikejutkan tas Pangeran Boji yang tergeletak begitu saja. Anehnya tak ada barang satupun yang hilang di dalam tas itu. Setelah itu mereka melanjutkan perjalanan. Sampai pada suatu ketika Pangeran Boji terjatuh ke dalam sebuah lubang yang dipenuhi dengan jebakan. Di sana Pangeran Boji bertemu dengan seorang kakek tua yang nampak marah. Dengan semampunya Pangeran Boji menjelaskan apa yang terjadi padanya. Pada malam hari si kakek tua mengajak makan Pangeran Boji dari hasil buruannya. Ia juga menari bergembira bersama. Namun tiba-tiba sikap kakek seketika berubah seakan ia ingin membunuhnya, hingga membuat Pangeran Boji lari ketakutan dan pergi dari tempat itu. Beruntungnya ia bertemu dengan Domas dan juga Hokuro yang sedang mencarinya. Setelah itu mereka melanjutkan perjalanan dan beristirahat untuk makan malam pada keesokan harinya. Tiba-tiba seseorang dari kejauhan menyerangnya. Beruntungnya serangan itu hanya mengenai daging yang akan dimakan Pangeran Boji. Tapi anehnya tidak ada siapapun di sekitar mereka. Saat Pangeran Boji hendak mengambil daging yang terjatuh, tiba-tiba sekawanan rubah datang dan mengambil daging itu. Pada keesokan harinya, Pangeran Boji dibuat terkejut dan amat bersedih karena sekawanan rubah yang memakan dagingnya kini tergeletak tak bernyawa. Mereka berpikir kalau senjata yang mengenai daging itu telah diracuni. Mereka pun menguburnya. Setelah itu mereka melanjutkan perjalanan dan sampai di sebuah kota. Di kota itu terdapat sebuah lubang yang dikenal sebagai gerbang neraka. Walaupun begitu, terlihat kota itu cukup damai dan sejahtera. Domas berkata kalau kesatria dunia bawah yang sudah menjaga perdamaian kota itu. Setelah itu Domas memerintahkan Hokuro untuk mencari penginapan bagi mereka. Sementara dirinya mengajak Pangeran Boji untuk melihat gerbang neraka dari jarak yang sangat dekat. Sampainya di situ, Domas kemudian meminta kepada Pangeran Boji untuk melihat gerbang neraka di jarak yang sangat dekat. Namun tanpa diduga kebusukan Domas kini terungkap. Tanpa belas kasihan, Domas langsung melempar Pangeran Boji ke dalam lubang itu. Ternyata Domas melakukan semua itu atas perintah Pangeran Deida untuk membunuh Pangeran Boji, agar Domas mendapat kepercayaan darinya. Setelah itu Domas tertawa dan menangis saat mengingat kebersamaannya bersama Pangeran Boji. Di saat yang bersamaan Ratu Heling mendapat firasat yang sangat buruk tentang Pangeran Boji. Hokuro yang mengetahui kalau Pangeran Boji dibunuh oleh Domas, ia marah dan menyerang Domas. Di lain sisi Pangeran Deida sedang bermimpi. Ia berada di sebuah tempat. Ratu Heling memperingatkan agar Pangeran Deida tidak membuka kotak yang ada di tempat itu. Namun Charmin Miranjo berhasil membujuk Pangeran Deida untuk membuka kotak itu. Seketika keluar kegelapan menutupi semua tempat yang ada di situ. Saat kemudian sosok Pangeran Boji juga ada di tempat itu. Ia berusaha melindungi sang adik dari amukan kegelapan itu sendiri. Ratu Heling mengatakan kalau Pangeran Boji satu-satunya orang yang dapat menyelamatkannya. Secara tiba-tiba Pangeran Deida terbangun dari mimpinya. Dengan penuh amarah kemudian ia berkata kalau dirinya ingin mendapatkan kekuatan ayahnya. Setelah itu Charmin Miranjo menunjuk ke tempat yang berada di ruang bawah tanah. Di tempat lain Pangeran Boji yang dilempar oleh Domas kini ia selamat. Sesaat Pangeran Boji mengingat kejadian itu. Di saat ia hendak terjatuh, tiba-tiba muncul busur panah dari dalam tasnya dan menempel ke dinding lubang itu. Hal itu berhasil menyelamatkan Pangeran Boji dari kematian. Pangeran Boji yang sangat penasaran lalu mencoba mengambil tas yang tergeletak di sana. Tiba-tiba muncul sosok makhluk yang selama ini sudah mereka kenal. Sosok makhluk itu ialah Kage. Kage selama ini telah mengikuti Pangeran Boji dari dalam tasnya. Melihat itu Pangeran Boji tidak bisa menahan tangisnya. Ia kembali mengingat janji Kage yang akan selalu berada di sisinya apapun yang terjadi. Kage lalu menceritakan kalau dirinya selalu ada di sisi Pangeran Boji selama ini. Seperti saat Pangeran Boji terjatuh dari menara kamarnya, tas yang dicuri saat di perjalanan,
Domas yang hendak meracuni Pangeran Boji, dan terakhir saat Domas melemparkan Pangeran Boji ke lubang neraka. Dan Kage yang selalu di sisinya kini ia selamat. Dan juga berkat tugas yang diberikan oleh Bebin untuk mengawal Pangeran Boji, karena kehidupan Pangeran Boji sedang dalam bahaya. Bebin juga belum mengetahui siapa yang akan mengkhianati Pangeran Boji. Oleh sebab itulah Kage bersembunyi dan bahkan merahasiakannya dari Pangeran Boji, agar Kage bisa mengungkap siapa yang akan mengkhianati Pangeran Boji. Setelah itu Kage mengajak Pangeran Boji untuk turun ke dasar lubang itu. Di sana akan ada seseorang yang akan membuat Pangeran Boji menjadi raja terkuat yang pernah ada. Orang itu sekarang tinggal di dunia bawah. Di perjalanan Kage memberikan mahkota kain yang dibuatnya untuk dikenakan Pangeran Boji. Namun semburan api membawa mahkota itu ke tengkorak yang tak jauh dari mereka. Betapa terkejutnya mereka saat melihat tulang belulang manusia di tempat itu. Tak lama kemudian gas misterius keluar dari tempat itu hingga membuat pingsan mereka berdua. Di saat yang bersamaan, dua orang berkuda datang dan membawa mereka berdua. Di tempat lain, Pangeran Deda yang sampai di ruang bawah tanah. Tiba-tiba Pangeran Deda dikejutkan dengan dua pelayan yang menjaga tempat itu. Di sana Pangeran Deda melihat mayat Raja Boss yang dibekukan bersama monster lainnya. Kemudian mayat Raja Boss dihancurkan sampai menjadi cairan. Sedangkan di sisi lain terlihat Apeas yang memasuki tempat itu. Sementara Cermin Miranjo membawa Pangeran Deda ke suatu tempat yang penuh dengan cermin. Lalu mayat Raja Boss yang sudah dihancurkan dimasukkan ke dalam bola besi. Tak lama kemudian sinar matahari memasuki ruangan itu dan memantulkan cahayanya lewat cermin-cermin yang ada di sana, guna mengusapkan ke bola besi itu agar menjadi panas. Setelah itu para pelayan membuka bola besi dan mendapati sebuah telur di dalamnya. Kemudian telur itu mulai menetas, yang mana di dalamnya terdapat seekor anak burung Phoenix. Secara mengejutkan anak burung itu mulai membesar. Lalu pelayan itu menebas kepala burung itu untuk diambil darahnya, sementara tubuhnya dibakar dan menjadi sebongkah permata hijau. Kemudian permata itu dicampurkan dengan darahnya. Cermin Miranjo meminta Pangeran Deda untuk meminumnya. Dengan begitu ia akan memiliki kekuatan ayahnya, yaitu Raja Boss. Namun secara mengejutkan Pangeran Deda berubah pikiran dan mengurungkan niatnya hingga membuat Cermin Miranjo sangat terkejut. Lalu Cermin Miranjo mulai mengingatkan nilai peringkat yang baru saja didapatnya, yang mana hal itu membuat Pangeran Deda sangat marah. Pangeran Deda berkata kalau ia akan berusaha lebih keras lagi dan tak peduli berapa waktu yang akan dibutuhkan. Lantas mengapa tidak menyuruh pelayan itu saja yang meminumnya? Cermin Miranjo menjawab kalau selain keturunan Raja Boss tidak akan berdampak apa-apa. Pangeran Deda kemudian memutuskan untuk tidak meminum ramuan itu. Tapi secara tiba-tiba para pelayan menyerang dirinya untuk memaksa meminumnya. Namun pelayan itu dengan mudahnya dikalahkan. Tak lama berselang datang Apeas menghampiri dirinya dan hendak membunuh Pangeran Deda. Sesaat kemudian Apeas dikejutkan dengan suara yang dikenalnya pada masa lalu. Ia bertanya apakah suara itu adalah Miranjo yang dikenalnya. Miranjo menjawab bahwa ia benar dirinya. Lalu Miranjo membisikkan sesuatu kepada Apeas. Secara tiba-tiba Apeas menyerang Pangeran Deda dan membuatnya pingsan serta mengikatnya. Kemudian para pelayan itu meminumkan ramuan kepada Pangeran Deda secara paksa. Cermin Miranjo kini bertugas membacakan mantra hingga membuat Pangeran Deda merasa kesakitan. Seketika pandangan Pangeran Deda berubah. Sementara Apeas yang melihat hal itu tidak bisa berbuat apa-apa dan hanya bisa mengikuti keinginan Cermin Miranjo. Ternyata ramuan itu bukan untuk menambah kekuatan Pangeran Deda, melainkan untuk membangkitkan Raja Boss dengan Pangeran Deda sebagai wadahnya. Di lain tempat terlihat pasukan yang membawa Pangeran Boji sampai di sebuah kastil. Kastil itu adalah kerajaan Hades, yaitu kerajaan dunia bawah. Mereka lalu dibawa ke hadapan raja. Raja itu bernama Raja Desa. Sang raja cukup terkesan melihat Pangeran Boji dan Kage yang tak mati setelah terkena gas kutukan. Seketika ia terkejut melihat mereka berdua karena mereka sudah dikutuk sebelumnya. Ia berkata kalau Pangeran Boji adalah raksasa yang sudah diambil kekuatannya, sedangkan Kage adalah klien bayangan yang sudah berubah wujud karena membenci Tuhan.
Setelah itu Raja Desa membangunkan mereka berdua. Tanpa diduga, Raja Desa mengenali Pangeran Boji sebagai anak dari Raja Bos. Dan Raja Bos kini sudah meninggal. Tahtanya pun kini jatuh pada putra keduanya. Ia juga mengejek dan menertawai Pangeran Boji dan juga Kage yang bertugas menjadi penerjemah bagi Pangeran Boji yang tidak bisa berbicara dan tidak bisa mendengar. Hal itu membuat Kage sangat kesal, lalu Kage memberitahukan tujuannya datang ke tempat itu, di mana mereka sedang mencari seseorang yang bisa membuat orang lemah menjadi seorang raja. Namun Kage tiba-tiba lupa di saat ia memberitahukan nama orang itu. Seketika Raja Desa memberitahukan bahwa yang dicarinya adalah dirinya, yaitu Raja Desa dari kerajaan dunia bawah. Ia juga merupakan raja terkuat kedua dari peringkat raja-raja. Hal itu sangat mengejutkan mereka berdua. Kage kemudian meminta Raja Desa untuk membuat Pangeran Boji menjadi lebih kuat. Namun Raja Desa ingin melihat kemampuan Pangeran Boji terlebih dahulu. Ia kemudian memerintahkan salah satu prajurit terkuatnya, yaitu Kapten pasukan dunia bawah untuk melawan Pangeran Boji. Pangeran Boji kemudian mencoba menyerang kapten itu, namun serangannya sangat lemah hingga membuat kapten sangat kecewa. Pangeran Boji sebagai putra dari Raja Bos, yang mana Raja Bos adalah raja terkuat yang tak terkalahkan. Kage kemudian memohon untuk memberikan kesempatan kedua kepada Pangeran Boji. Ia berkata kalau Pangeran Boji sangat handal dalam menghindari setiap serangan. Mendengar hal itu, Raja Desa lantas memerintahkan kapten untuk menyerang Pangeran Boji. Saat kapten itu menyerang, tanpa diduga Pangeran Boji dapat menghindarinya. Bahkan serangan andalan milik kapten tak bisa mengenainya. Hal itu sangat mengejutkan sang kapten. Ia pun berubah pikiran dan sangat terkesan akan kemampuan Pangeran Boji. Namun tidak dengan Raja Desa. Secara mengejutkan, Raja Desa mengatakan kalau dirinya tidak bisa membuat Pangeran Boji menjadi lebih kuat. Bahkan mengatakan kalau Pangeran Boji tidak bisa mengalahkan musuhnya dengan cara seperti itu. Lebih baik Pangeran Boji menyerah saja. Semua perkataan itu sangat mengejutkan Kage. Kage terus memohon untuk menerima Pangeran Boji, namun Raja Desa terus-menerus menolaknya. Sesaat kemudian Kage teringat akan surat yang dititipkan oleh Bebin kepadanya. Ia kemudian memberikan surat itu kepada Raja Desa. Saat Raja Desa membaca surat itu, tiba-tiba Raja Desa merobek dan melempar mereka berdua keluar dari istana. Hal itu membuat Pangeran Boji bersedih. Pangeran Boji lalu meminta maaf kepada Kage karena sudah mengecewakannya. Kage yang mendengar itu mengatakan kalau semuanya akan baik-baik saja. Kage juga yakin kalau suatu saat Pangeran Boji akan menjadi raja terkuat. Kage terus menyemangati dan mengajak pergi dari tempat itu. Namun tiba-tiba kapten pasukan menghentikan mereka. Kapten itu mengatakan kalau orang yang mereka cari bukanlah Raja Desa, melainkan Pangeran Deispa, yaitu adik dari Raja Desa. Sejak awal Raja Desa hanya bermain-main dengan mereka. Kesalahan sebenarnya ada pada Kage yang tidak mengingat nama pada surat rekomendasi yang diberikan oleh Bebin kepadanya. Sang kapten juga berkata kalau Pangeran Deispa sedang berselisih dengan kakaknya sendiri. Kapten juga merasa iba kepada Pangeran Boji. Karena hal itu, ia ingin melihat Pangeran Boji tumbuh menjadi orang yang terkuat. Setelah menerima kembali surat itu, mereka kemudian berpisah. Singkat cerita, sampailah Pangeran Boji ke tempat di mana Pangeran Deispa tinggal dan bertemu dengannya. Kage langsung menjelaskan maksud kedatangannya menemui Pangeran Deispa, serta memberikan surat rekomendasi dari Bebin yang dititipkan kepadanya. Ia menjelaskan kalau surat itu sudah dirobek oleh kakaknya, yaitu Raja Desa. Pangeran Deispa lalu berkata kalau Raja Desa kakaknya iri kepadanya. Hal itu dikarenakan sifat-sifat kebaikan dan kebijaksanaan yang tidak dimiliki oleh Raja Desa. Begitu juga dengan ketampanan yang tidak dimiliki oleh sang kakak. Sampai-sampai ia menghancurkan patung yang dibuat warga untuk menghormatinya. Setelah itu Kage mulai menanyakan keahlian Pangeran Deispa yang bisa mengubah orang lemah menjadi kuat. Pangeran Deispa menjawab kalau semua itu tidaklah benar. Karena untuk membuat seorang menjadi kuat ialah dengan memiliki keberanian di dalam dirinya. Kemudian Kage meminta kepada Pangeran Deispa untuk menjadikan Pangeran Boji menjadi muridnya. Mendengar hal itu, Pangeran Deispa tak serta-merta menerimanya. Lalu ia meminta bayaran kepada Kage. Kage lalu memberikan koin emas yang dititipkan oleh Bebin kepadanya. Namun sayangnya Pangeran Deispa merasa kalau hal itu masih belum cukup.
Tak punya pilihan lain, Kage lalu mengeluarkan harta benda hasil rampokannya. Di saat Pangeran Despa melihat setumpuk harta berharga, Pangeran Despa pun langsung menerimanya. Pangeran Despa mengajak mereka berdua untuk masuk ke dalam rumahnya. Di sana Pangeran Despa berkata kalau dirinya bisa melihat yang tidak bisa dilihat orang lain. Kemudian ia mulai memegang kedua tangan Pangeran Boji untuk melihat potensi yang dimilikinya. Namun tiba-tiba ia sangat terkejut. Ia menyadari kalau Pangeran Boji tak memiliki kekuatan fisik sama sekali. Dengan berat hati, ia lalu berkata, sekuat apapun Pangeran Boji berlatih, ia tak akan bisa bertambah kuat. Pangeran Boji yang mendengar itu pun sangat putus asa. Namun tiba-tiba Pangeran Despa menghentikannya dan berkata kalau dirinya akan melatihnya, karena Pangeran Despa sudah menerima bayarannya. Keesokan harinya Pangeran Boji disuruh untuk memilih senjata yang cocok untuk dirinya. Walaupun Pangeran Despa sudah menyiapkan senjata yang cocok baginya. Saat Pangeran Boji memilih, akhirnya ia menjatuhkan pilihannya ke senjata yang terletak sangat tinggi. Ternyata senjata itulah yang sudah disiapkan oleh Pangeran Despa. Mulai sekarang tak ada lagi yang mampu menandingi Pangeran Boji, karena dia akan mengajari semua ilmu dan teknik yang diketahuinya kepada Pangeran Boji. Seminggu sudah berlalu, Pangeran Boji menjalani latihan di dalam ruangan tertutup. Sedangkan Kage bertugas di luar untuk membawa Pangeran Boji ke kamarnya yang sudah kelelahan. Kage bertanya mengapa latihan Pangeran Boji dirahasiakan dari dirinya. Pangeran Despa menjawab kalau Pangeran Boji harus berkonsentrasi untuk mengasah pikiran dan kemampuannya. Ia juga meminta Kage untuk menghibur Pangeran Boji tanpa banyak bertanya. Keesokan harinya Pangeran Boji menjalani aktivitas seperti biasa. Namun saat Kage sedang membersihkan rumah, tiba-tiba ia dikejutkan dengan suara ledakan dari dalam tempat latihan Pangeran Boji. Dengan panik Kage pun menghampirinya dan memastikan Pangeran Boji baik-baik saja. Dengan tatapan serius, Pangeran Despa berkata kalau mereka berdua baik-baik saja. Namun tiba-tiba pandangan Kage teralihkan melalui sedikit celah pintu di ruangan itu. Kage melihat Pangeran Boji berdiri di depan batu yang sudah terbelah. Scene lalu berganti tentang penyebab Pangeran Boji sangat lemah, padahal dirinya adalah anak dari ras raksasa dan anak dari raja terkuat di dunia. Dahulu Raja Boss saat masih sangat muda, ia bertemu dengan sosok Iblis Merah. Raja Boss dan Miranjo membuat perjanjian dengan Iblis Merah. Raja Boss ingin mengubah dirinya menjadi pria terkuat, dan Iblis Merah berkata akan menukar kekuatannya itu dengan nyawanya. Namun sang iblis tidak bisa memberikan kekuatan yang belum pernah ada sebelumnya, tapi ia bisa mengambil kekuatan dari kerabat atau saudara Raja Boss dan memberikan kekuatan itu kepadanya. Sayangnya Raja Boss tak bisa melakukannya karena ia tidak memiliki kerabat ataupun keluarga. Sang iblis membalas kalau Raja Boss cukup membuat seorang anak untuk melakukan hal itu. Mendengar semua itu, Raja Boss akhirnya melakukan persetujuan dengan sang iblis. Beberapa waktu kemudian ia bertemu dengan wanita raksasa terkuat di dunia. Di sana Raja Boss mengutarakan keinginannya untuk menikahi dirinya dan mendapatkan anak dari keturunannya. Wanita itu berkata kalau dirinya hanya ingin menjadi orang terkuat. Raja Boss juga berkata kalau keinginannya sama seperti dirinya, yaitu menjadi pria terkuat di dunia. Scene lalu berganti. Setelah beberapa tahun pernikahan mereka, di sana Raja Boss sedang melawan para monster yang sangat banyak. Raja Boss terluka sangat parah saat ia mulai terpojok dan hampir kalah. Seketika tubuhnya pulih dan ia memiliki kekuatan yang sangat hebat. Ia berhasil menumpas seluruh monster itu. Sesaat Raja Boss menyadari kalau anaknya baru saja dilahirkan. Atas hal itu, Pangeran Boji dilahirkan dengan tubuh dengan penuh kekurangan. Ternyata perjanjian dengan Iblis Merah waktu itu telah terjadi, yang mana kekuatan dari Pangeran Boji dialihkan ke Raja Boss. Raja Boss yang merasa bersalah, ia pun memutuskan untuk membangun kerajaan di tempat itu. Atas hal itulah Raja Boss menghentikan perjalanannya untuk menjadi pria terkuat di dunia agar bisa memberikan keamanan bagi keluarganya. Scene beralih di mana Raja Boss dibangkitkan dengan Pangeran Deida sebagai wadahnya terlihat duduk di singgasana raja. Di sana cermin Miranjo memberitahukan kepadanya siapa orang terkuat saat ini.
Raja Bos dibuat terkejut dan tertawa saat melihat orang terkuat di dunia saat ini yang bukan lain ialah anaknya sendiri, yaitu Pangeran Boji. Cermin Miranjo juga meminta izin kepada Raja Bos untuk membunuh Ratu Heling. Seketika Raja Bos mengizinkannya dan mengingat perjanjian pada masa lalunya. Di lain sisi, Ratu Heling yang diberitahukan oleh Hokuro kalau Pangeran Boji telah mati. Ratu Heling mendengar hal itu langsung memerintahkan bawahannya untuk menghukum mati Hokuro karena tidak bisa menjaga Pangeran Boji. Saat akan dieksekusi, diam-diam Domas datang untuk menyelamatkan Hokuro. Sementara Raja Bos yang melihat hal itu tidak tinggal diam. Ia turun dan menghentikan Domas. Di sana Domas dibuat terkejut dengan aura berbeda yang dimiliki Pangeran Deida. Benar saja, dengan serangan yang Raja Bos layangkan berhasil mengalahkan Domas serta membuka topengnya. Sementara itu Ratu Heling yang melihat Domas tak bisa menahan amarahnya. Ia memerintahkan pengawalnya untuk menangkap dan menghukum Domas karena telah membunuh Pangeran Boji. Raja Bos yang menyadari hal itu seketika menghentikannya dan mengatakan kepada semua orang kalau Pangeran Boji masih hidup. Kini ia sedang berlatih di dunia bawah dan sudah bertambah kuat. Mendengar hal itu membuat Hokuro sangat terkejut. Atas hal itu Raja Bos membebaskan Domas dan Hokuro dari hukumannya. Dengan terpaksa mereka harus diusir dari kerajaan. Sebelum pergi Raja Bos membisikkan sesuatu kepada Domas. Dan seketika wajah Domas mulai serius. Mereka berdua pun meninggalkan tempat itu. Sementara Ratu Heling yang dibuat bingung akan tingkah laku anaknya. Seketika Raja Bos mengatakan yang sebenarnya kepada Ratu Heling bahwa dirinya adalah suaminya. Sampai-sampai demi membuat Ratu Heling percaya, Raja Bos membuat berlian dari senjatanya, sama seperti yang ia lakukan dahulu saat melamar Ratu Heling. Ratu Heling yang melihat semua itu seketika bertanya di mana anaknya kini berada. Namun Raja Bos menjawab bahwa ia tidak mengetahui di mana anaknya sekarang. Ratu Heling pun pingsan. Di lain sisi terlihat Domas dan Hokuro sedang bersiap-siap. Di sana Domas mengatakan kalau yang ada dalam diri Pangeran Deida ialah Raja Bos. Bahkan Domas diberi misi khusus untuk menghancurkan pintu masuk dunia bawah. Tempat itu juga mengundang datangnya banyak monster dari dunia bawah. Domas selalu mengajak Hokuro untuk melakukan semua itu. Ia juga akan melatih teknik pedang kepada Hokuro agar Hokuro bertambah kuat. Karena mereka belum mengetahui bahaya apa yang akan mereka hadapi sekarang dan nanti. Di sisi lain, Dorse yang sedang berjaga, ia dikejutkan dengan segerombolan monster iblis yang ada di tempat itu. Yang bukan lain monster itu adalah monster yang sudah dikendalikan oleh Cermin Miranjo untuk membunuh Ratu Heling. Dengan penuh keyakinan, Dorse bertekad untuk melindungi Ratu Heling. Sesaat kemudian monster iblis itu langsung menyerang Dorse. Awalnya Dorse bisa mengimbangi para monster itu dan berhasil menjatuhkan salah satu dari mereka. Namun monster itu tak mudah dikalahkan begitu saja. Dorse yang sudah terpojok pun tak punya pilihan lagi. Ia kemudian melepaskan baju zirah besi yang dipakainya dan mengeluarkan semua kekuatannya. Sebelumnya Miranjo mengatakan kalau monster itu tidak akan sanggup melawan Dorse jika Dorse tidak membuka baju zirahnya. Namun saat ini Dorse sudah membuka baju zirahnya, maka Dorse tak akan bisa selamat. Sementara itu Dorse yang masih bertarung dengan monster itu, tapi Dorse tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Saat kedua monster itu bersama menyerangnya hingga membuat Dorse terluka sangat parah. Namun saat bangun Dorse kini sudah berada di kamar Ratu Heling dan diselamatkan olehnya. Ratu Heling berkata kalau ia akan ikut bertarung melawan Raja Bos untuk mengembalikan putranya yaitu Pangeran Deida. Sementara itu Pangeran Deida yang berada dalam kegelapan sedang mencari jalan keluar. Namun jalan itu tak dapat ditemukan hingga membuat Pangeran Deida merasa frustasi. Di sisi lain terlihat Cermin Miranjo yang kembali ke dunia bawah melalui sebuah pintu rahasia yang ada di kastil kerajaan. Tujuan Miranjo adalah membawa makhluk paling buas dari dunia bawah untuk memulai era baru mereka bersama Raja Bos. Sementara Ratu Heling terlihat ingin bertemu dengan Raja Bos dan menanyakan langsung semua yang terjadi kepadanya. Dan bertanya apa tujuan Raja Bos merasuki putra mereka sendiri.
Namun Raja Bos tidak bisa menjawab hingga membuat Ratu Heling sangat marah. Secara tak terduga teriakan Ratu Heling bisa didengar oleh Pangeran Deida yang berada di dalam tubuhnya. Mengetahui hal itu, Ratu Heling berusaha untuk menyelamatkan anaknya dengan membunuh Raja Bos. Namun amukan Ratu Heling dihentikan. Ia mengatakan kalau hanya raganya milik anaknya. Secara tak langsung Ratu Heling akan membunuh anaknya sendiri. Dorse pun membuat pingsan Ratu Heling. Di tempat lain nampaknya Pangeran Boji sudah menyelesaikan masa latihannya. Kage yang melihat senjata besar milik Pangeran Boji, ia pun kagum dengan Pangeran Boji karena sudah mampu mengangkat pedang yang lumayan besar. Pangeran Boji yang mendengar itu, ia bersemangat dan mengayunkan pedangnya. Namun tanpa diduga saat sarung pedang itu terlempar, ia dikejutkan dengan senjata yang Pangeran Boji miliki. Senjata itu sebesar jarum hingga membuat Kage sangat marah kepada Pangeran Deispa. Ia merasa kalau Pangeran Deispa hanya menipu mereka berdua dan tidak benar-benar melatih Pangeran Boji dengan sungguh-sungguh. Dengan penuh keyakinan, Pangeran Deispa menjawab kalau saat ini tidak ada yang bisa melawan Pangeran Boji. Demi meyakinkan Kage, Pangeran Deispa menyuruh Pangeran Boji melawan 3 orang yang berada di kedai makanan. Di sana, mereka diganggu oleh ketiga preman yang ada di sana. Awalnya Pangeran Boji dipukul dengan keras oleh salah satu dari mereka. Namun Pangeran Boji bisa bangkit dan mengerahkan pukulan lemahnya ke arah preman itu. Seketika preman itu kehilangan keseimbangan dan terjatuh. Pangeran Deispa menjelaskan kalau serangan Pangeran Boji ialah memanfaatkan titik lemah lawan. Saat salah satu preman itu bangkit, ia mengambil senjata dan akan menyerang Pangeran Boji. Pangeran Deispa yang menyadari hal itu, ia pun memberikan pedang kecil milik Pangeran Boji dan menyuruh untuk melawan mereka semua. Dalam sekejap, Pangeran Boji berhasil mengalahkan preman itu dengan pedang kecilnya. Kage yang melihat hal itu seketika berkata kalau Pangeran Boji telah membunuhnya. Pangeran Deispa pun menghampiri dan memeriksa keadaannya. Ternyata preman itu hanya pingsan saja. Dengan kata lain, Pangeran Boji mengalahkan lawan tanpa melukainya. Tapi Pangeran Boji juga dapat dengan mudah membunuh lawannya jika ia mau. Mendengar itu, Kage dibuat sangat terkejut. Pangeran Deispa juga tahu kalau kekuatan Pangeran Boji yang diharapkan oleh Kage mungkin bukan seperti itu, melainkan kekuatan besar yang dapat melindungi semua orang dan juga mengalahkan kejahatan. Akhirnya Kage mengakui gaya bertarung yang Pangeran Deispa ajarkan. Tak lupa mereka berterima kasih atas latihan yang selama ini Pangeran Deispa ajarkan. Setelah itu mereka hendak pulang ke rumah, namun Pangeran Deispa meminta mereka berdua untuk pulang dahulu, sementara dirinya harus menyelesaikan urusan yang harus diselesaikan. Ternyata Pangeran Deispa pergi menemui para preman itu. Preman itu ialah Aban bersaudara dan juga kapten pasukan dunia bawah. Ternyata pertarungan Pangeran Boji sudah diatur sebelumnya oleh Pangeran Deispa. Hal itu ia lakukan agar ia bisa melihat cara bertarung Pangeran Boji yang sebenarnya. Pangeran Deispa sudah berjanji akan membayarnya, walaupun Aban menolaknya. Aban berkata kalau sebenarnya ia sungguh tak bisa menang melawan Pangeran Boji, walaupun ia mengeluarkan seluruh kemampuannya. Di sisi lain, Kage mengajak Pangeran Boji untuk pulang ke kerajaannya dan menyelesaikan konflik yang ada di sana. Namun Pangeran Boji masih takut akan Ratu Heling yang sudah memerintah Domes dan Hokuro untuk mengawal dirinya. Kage kemudian bertanya apakah ia mencurigai Ratu Heling terlibat dalam pembunuhan dirinya. Namun Pangeran Boji tak berkata apa-apa. Kage berpikir sebaliknya, Ratu Heling tak mungkin terlibat dalam pembunuhan itu, mengingat Ratu Heling sangat menyayangi Pangeran Boji layaknya anaknya sendiri. Kemudian Kage mengingatkan kepada Pangeran Boji kalau dirinya tak mempunyai keberanian untuk mempercayai orang lain. Seketika ia mengingat kata-kata yang dikatakan oleh Pangeran Deispa, ia pun tersadar dan akan kembali ke kerajaannya. Scene lalu berganti, kita diperlihatkan Pangeran Deida yang berada di dalam kegelapan. Lalu di kegelapan itu ia bertemu dengan gadis kecil yang tiba-tiba muncul di hadapannya. Pangeran Deida bertanya tempat ia berasal serta jalan keluar dari tempat itu. Namun gadis itu tidak menjawabnya. Ia hanya menangis dan mengatakan kalau ia tidak bersalah. Di saat yang bersamaan beberapa orang aneh muncul di tempat itu. Mereka mulai menyalahkan gadis kecil itu dan berkata kalau gadis itu adalah seorang penjahat. Namun gadis itu terus membantah semua perkataan yang dikatakan kepada dirinya. Kemudian Pangeran Deida dikejutkan dengan tubuh gadis itu.
gadis itu tidak memiliki tangan. Lalu orang-orang yang ada di sana mengatakan kalau merekalah yang telah memotong tangan gadis itu, karena dahulu gadis itu telah membunuh mereka dan banyak orang-orang lainnya. Mendengar hal itu, gadis itu terus-menerus membantah apa yang mereka katakan. Ia pun berlari dan menangis. Namun saat berlari, topeng yang dikenakan gadis kecil itu terjatuh hingga membuat orang yang ada di sana menertawainya. Tapi tidak dengan Pangeran Deda. Pangeran Deda mencoba mengambil topeng gadis itu yang terjatuh. Namun tanpa diduga, Pangeran Deda terkejut melihat wajah gadis itu sangat buruk. Kemudian orang yang menertawainya mengatakan kalau merekalah orang yang telah menguliti hidup-hidup gadis itu. Mendengar hal itu membuat Pangeran Deda sangat marah. Kemudian ia menyerang orang-orang yang ada di sana. Lalu ia memperkenalkan dirinya kepada gadis itu. Gadis itu pun memberitahu namanya bahwa namanya adalah Miranjo. Pangeran Deda lanjut terus bertanya di mana jalan keluarnya. Namun Miranjo kecil tidak mengatakan apa-apa, malah hendak pergi meninggalkannya. Melihat itu, Pangeran Deda meminta kepada Miranjo untuk tinggal bersamanya. Pangeran Deda juga berkata kalau ibunya akan datang untuk menyelamatkannya. Di lain tempat terlihat Raja Desa sedang kehilangan beberapa tahanan yang ditahan di penjara dunia bawah. Salah satunya ialah Ksatria Oken. Oken adalah adik bungsu dari Raja Desa. Oken dijuluki sebagai ksatria pedang terkuat di dunia. Ia ditahan karena memiliki kepribadian yang tidak biasa. Kemudian Raja Desa memanggil kapten pasukan dunia bawah bersama pasukannya. Raja Desa lalu menjelaskan tentang tahanan dunia bawah yang kabur. Kini tahanan itu sedang memasuki kerajaan Raja Bos. Raja Desa memerintahkan para pasukannya untuk menangkap tahanan yang kabur itu. Selain itu, Raja Desa menjelaskan tentang perang saudara yang terjadi di kerajaan itu. Ia kemudian memerintahkan untuk memanfaatkan kekacauan ini untuk mengambil alih kerajaan Bos. Di lain sisi terlihat Domas yang sedang berlatih untuk memperkuat tangan palsunya, karena tangan yang sebelumnya telah dipotong karena telah membunuh Pangeran Boji. Sementara Hokuro yang ikut berlatih terlihat tidak sanggup untuk melanjutkan latihannya. Di tempat lain terlihat Apeas yang sedang menunggu pintu masuk dunia bawah. Di tempat Pangeran Boji berada terlihat Pangeran Boji sedang berpamitan dengan Pangeran Deispa. Kage juga mengungkapkan rasa terima kasihnya atas semua bantuan yang Pangeran Deispa berikan kepadanya. Tak lama kemudian datang kapten pasukan bersama pasukan lainnya. Sang kapten lalu meminta Pangeran Boji dan Kage untuk kembali ke kerajaannya bersama mereka. Pangeran Deispa menjelaskan ada beberapa tahanan dunia bawah yang kabur dari penjara. Dan kini para tahanan itu sedang menuju ke kerajaan Bos. Sementara kapten pasukan akan pergi menangkap mereka. Setelah itu mereka pun berangkat. Di perjalanan kapten masih menyembunyikan perintah untuk memanfaatkan kekacauan dalam mengambil alih kerajaan Bos dari mereka berdua. Sementara Kage bertanya seperti apa pasukan yang kabur dari dunia bawah itu. Sang kapten lalu menjelaskan bahwa tahanan yang kabur itu terdiri dari pembunuh rambut hitam dan rambut merah, gigan raksasa dengan kekuatan yang sangat menakutkan. Sementara bandit Zoku merupakan pimpinan berandalan dunia bawah. Kemudian anggota kerajaan yaitu King Bo. Dan yang paling menakutkan dari mereka semua ialah Oken. Mendengar semua itu, Pangeran Boji bertanya bagaimana kabar Ratu Heiling. Sayangnya sang kapten tidak mengetahuinya. Kage yang mendengar itu terus menyemangati Pangeran Boji. Kage sangat yakin jika Pangeran Boji bisa mengalahkan mereka semua. Sementara di tempat lain terlihat Raja Bos sedang disandra oleh para tahanan dunia bawah. Terlihat ia tidak melakukan perlawanan, walaupun King Bo memukul dan mengambil mahkotanya. Raja Bos juga dikurung di ruang bawah tanah. Di tempat lain, Domas dan Hokuro sudah mengetahui apa yang terjadi di dalam istana. Seperti yang dikatakan Raja Bos sebelumnya, atas hal itu Raja Bos memberikan misi untuk menghancurkan gerbang masuk dunia bawah. Kemudian Domas memberikan busur panah untuk menjadi senjata Hokuro. Sementara kedatangan Ratu Heiling dan juga Dorse disambut oleh Apeas dan tahanan lainnya. Dorse bertanya kepada Apeas apakah Apeas dalang dibalik kekacauan semua ini. Mendengar itu, Charmin Miranjo memberitahukan siapa dirinya dan mengaku kalau dirinya lah dalang dibalik semua ini. Dorse yang mendengar hal itu tersadar bahwa rumor yang beredar tentang ratu sebelumnya telah dibunuh oleh Miranjo adalah kebenaran. Namun Domas masih tidak percaya karena Miranjo sudah tewas pada perang sebelumnya. Sementara Ratu Heiling merasa kalau dirinya pernah melihat Charmin itu. Lalu Dorse bertanya apa tujuan Miranjo sebenarnya.
Miranjo lantas menjawab kalau dirinya akan menghancurkan kerajaan bos. Anjing suruhan Miranjo mengepung Dorse dan Ratu Heling, karena tujuan utama Miranjo ialah membunuh Ratu Heling. Awalnya Dorse berhasil mengalahkan anjing itu sendirian. Namun saat Gigan beserta penjahat lainnya turun, membuat Dorse pun mulai terpojok. Dorse yang menyadari kalau Ratu Heling dalam bahaya, ia kemudian menyuruh Ratu Heling untuk segera lari meninggalkan dirinya. Saat pandangan Dorse teralihkan, tiba-tiba raksasa Gigan menyerangnya dan Dorse ditumbangkan. Saat akan keluar dari istana, Ratu Heling dihadang oleh Oken. Melihat Ratu Heling dalam bahaya, Ksatria An, pengawal Ratu Heling, melemparkan kunai tepat mengenai wajahnya. Namun tiba-tiba luka itu menyerap ke dalam tubuhnya kembali. Oken pun bangkit dan melukai Ksatria An. Ratu Heling yang melihat itu langsung mengeluarkan kekuatan cahaya untuk mengecoh Oken agar Ratu Heling bisa menyelamatkan para Ksatria An. Namun tanpa diduga, Oken seketika ketakutan dan pergi meninggalkan istana. Ratu Heling pun langsung menyembuhkan para Ksatria An. Saat ia sedang menyembuhkan Ksatria An, ia dikepung oleh anjing suruhan Miranjo. Saat anjing itu mulai menyerang, tiba-tiba tombak Apes menyelamatkan Ratu Heling. Walaupun Apes berpihak kepada Miranjo, namun Apes tidak tega melihat ratu kerajaannya mati tepat di depan matanya. Miranjo yang melihat hal itu, Miranjo pun mengatakan kalau Apes tidak punya alasan untuk membenci mereka semua. Seketika Miranjo merintahkan para anjingnya untuk berhenti sejenak. Sementara Apes memanggil Dorse untuk segera bangun dari pingsannya dan membantu Ratu Heling dalam bahaya. Seketika Dorse bangun dan berhasil menjatuhkan Gigan walaupun dirinya terluka parah. Dorse harus kehilangan mata dan salah satu kakinya. Tak lama kemudian ular Mitsuma membantu menyelamatkan Ratu Heling. Sementara Apes dan Miranjo meninggalkan mereka semua. Di perjalanan Apes dihadang oleh para tahanan dunia bawah. Tahanan itu membawa cermin Miranjo dan Apes ditumbangkan. Di luar kerajaan, Pangeran Boji bertemu dengan Oken yang sedang membantai penduduk kota. Boji pun bersiap untuk menghadapi Oken. Namun seketika dihentikan oleh kapten pasukan dunia bawah. Sang kapten mengingat perkataan Pangeran Deispa bahwa jangan sampai Pangeran Boji dan Oken bertarung, karena Oken adalah musuh alami Pangeran Boji. Jika itu terjadi, bisa membuat Pangeran Boji terbunuh. Sang kapten memerintahkan Pangeran Boji menyelamatkan Ratu Heling, sementara kapten akan menghadapinya. Ia pun langsung bergegas ke istana. Sesampainya di istana, Pangeran Boji dikejutkan dengan Mitsuma yang sedang diserang oleh Gigan. Pangeran Boji yang menyadari Mitsuma dalam bahaya, ia pun membuat Gigan pingsan. Ratu Heling yang melihat Pangeran Boji dapat menumbangkan Gigan dengan mudah, ia pun tak menyangka bahwa tubuh sekecil Pangeran Boji dapat menumbangkan Gigan yang tubuhnya puluhan kali lebih besar. Pangeran Boji yang melihat Mitsuma sekarat, ia pun meminta Ratu Heling untuk menyembuhkannya. Namun Ratu Heling tidak sanggup lagi karena seluruh kekuatannya sudah ia gunakan untuk menyembuhkan Dorse dan yang lainnya. Ratu Heling juga sudah kehabisan ramuan yang ia bawa. Kage yang melihat hal itu, seketika Kage mengeluarkan ramuan penyembuh dari dalam tubuhnya. Ratu Heling pun akhirnya menyembuhkan Mitsuma. Di saat sedang menyembuhkan Mitsuma, tiba-tiba Gigan bangkit dan akan menyerang mereka dari belakang. Untungnya Kage menyadari bahaya dan ia menyuruh Pangeran Boji untuk mengalahkannya. Pangeran Boji pun mengambil pedangnya dan menghancurkan senjata milik Gigan dengan mudah. Ia juga berhasil membuat Gigan tumbang untuk kedua kalinya. Ratu Heling yang melihat hal itu terkejut. Ia tidak menyangka kalau Pangeran Boji yang dahulu lemah dan diremehkan sekarang sangat kuat, bahkan para bawahannya yang tidak sanggup mengalahkan Gigan. Tapi Pangeran Boji dengan mudahnya menjatuhkan Gigan begitu saja. Ratu Heling pun memeluknya dengan penuh kasih sayang. Ia menyadari kalau Pangeran Boji dapat menyelamatkan mereka semua, termasuk adik angkatnya. Ratu Heling juga menyembuhkan anjing yang terluka. Anjing itu menjadi bawahan Pangeran Boji, bahkan Gigan yang sudah bangkit kini mengakui kekuatan Pangeran Boji. Gigan bersumpah setia kepada Pangeran Boji. Lalu Mitsuma memberitahukan kalau Domo sedang mencoba menghancurkan pintu gerbang dunia bawah karena ditugaskan oleh Raja Bos. Mitsuma mengatakan kalau mereka harus mengembalikan binatang buas ke dunia bawah. Mereka pun berangkat, sementara Mitsuma dan Ratu Heling bersama pasukannya akan bersembunyi ke tempat yang aman. Di sisi lain, Oken sedang bertarung melawan para pasukan dunia bawah. Tiba-tiba petir datang dan menumbangkannya. Seketika kapten mengingat kalau petir itu milik Raja Desa, dan tak lama kemudian Pangeran Deispa datang dan mengikat Oken. Ia juga menghancurkan pedang milik Oken. Dari sini kita mengetahui kalau Oken dahulu adalah orang yang sangat baik. Tetapi setelah meninggal ayahnya, kini ia mendapat kekuatan keabadian milik ayahnya.
Itu sebabnya Oken tidak bisa dibunuh karena kekuatan keabadiannya. Kini tubuh Oken kehilangan jati dirinya. Di sisi lain, Domas yang sudah di depan pintu gerbang dunia bawah, ia dikejutkan dengan suara langkah kaki yang mendekat ke arah mereka. Domas menyuruh Hokuro untuk bersembunyi, sementara Domas akan menghadapinya sendiri. Benar saja pasukan dunia bawah datang ke tempat itu. Mereka datang memburu penjahat dunia bawah yang kabur dari penjara, sementara Domas yang belum mengetahui situasinya kini mencoba menahan mereka semua. Tak lama kemudian Hokuro dikejutkan dengan pasukan lainnya yang berhasil menangkap dirinya. Ia juga dikejutkan dengan Hawa Agung yang mendekatinya. Ternyata keberadaan Hawa Agung itu ialah Raja Desa yang sampai ke tempat itu. Raja Desa yang kesal karena pasukan tidak bisa mengalahkan Domas, ia pun menghadapinya. Raja Desa dengan mudahnya menjadikan Domas hanya dengan tendangan saja. Tak lama berselang, Gigan datang dengan Pangeran Boji dan juga Kage. Pangeran Boji yang melihat Domas langsung merasa ketakutan dan menahan kebenciannya menjadi satu. Sementara Domas yang melihat Pangeran Boji masih hidup, ia pun menangis dan meminta maaf kepadanya. Demi mendapatkan maaf dari Pangeran Boji, Domas pun lompat dari atas tangga dengan posisi kepala di bawah. Namun tanpa diduga, Domas menangis dan membenci tubuhnya yang sangat keras. Sementara Hokuro mencoba menenangkan Domas dan mengatakan kalau prioritas utamanya adalah melindungi Pangeran Boji. Akhirnya Raja Desa memberitahukan tujuannya ialah membunuh Miranjo yang telah melepaskan tahanan dunia bawah. Ia juga akan membawa tahanan yang kabur untuk kembali ke kerajaan dunia bawah. Mereka yang mendengar nama Miranjo tidak mengetahui siapa Miranjo. Namun sepertinya Pangeran Boji mengingat Miranjo pada masa lalunya. Pada saat itu Ratu Shina, yaitu ibu Pangeran Boji, demi melindungi Pangeran Boji, ia mengorbankan dirinya. Ia membiarkan dirinya dibunuh oleh Miranjo, sementara Miranjo mati terkena panah karena dikhianati oleh pasukannya sendiri. Di saat Miranjo akan mati, tiba-tiba muncul Iblis Merah. Di sana Miranjo meminta kepada Iblis Merah untuk membiarkannya hidup. Dari situlah jiwa Miranjo dipindahkan ke dalam cermin. Mengingat hal itu membuat Pangeran Boji menangis. Sementara Gigan yang melihat Raja Desa seketika akan menyerangnya. Raja Desa yang mengetahui hal itu seketika ia mengeluarkan petirnya dan akan menyerang Gigan. Namun tanpa diduga Pangeran Boji berhasil menahan petir Raja Desa dan melindungi Gigan. Raja Desa yang mengetahui kalau pedang yang digunakan Pangeran Boji adalah milik Pangeran Despa, ia pun menghubungi Pangeran Despa lewat telepatinya. Ia mengatakan kalau saat ini dirinya sedang berhadapan dengan muridnya dan bertanya kelemahan Pangeran Boji karena ia tidak ingin tenaganya terbuang sia-sia sebelum pertempuran lawan Raja Bos. Namun Pangeran Despa membalas kalau Raja Desa menyerah saja karena saat ini tidak ada yang mampu melawan Pangeran Boji, bahkan mengalahkan Raja Bos sekalipun. Pangeran Despa berencana untuk membuat Pangeran Boji dan ayahnya bertarung. Saat mereka sedang sibuk bertarung, maka dirinya akan menghancurkan Miranjo. Saat Miranjo mati, maka Iblis Merah akan keluar dan biarkan Pangeran Despa yang mengurus Iblis Merah itu. Raja Desa pun mengerti situasinya dan menghentikan pertarungan melawan Pangeran Boji. Namun dirinya masih harus membawa raksasa Gigan. Raja Desa memberikan posisi sebagai prajurit kerajaan pada Gigan, asalkan Gigan mau mengikutinya ke kerajaan dunia bawah. Gigan yang mendengar hal itu, ia pun menyetujuinya untuk ikut ke kerajaan dunia bawah. Kemudian Gigan berpamitan dengan Pangeran Boji. Gigan juga masih bersumpah setia kepada Pangeran Boji. Dan semua prajurit dunia bawah kembali ke kerajaan mereka. Setelah itu Domas dan Hokuro langsung bersujud dan meminta maaf kepada Pangeran Boji. Namun di situ Pangeran Boji masih belum bisa memaafkannya. Ia pun lari dengan kencang naik ke atap kastil dengan mudah sambil memendam kebenciannya. Sementara Kage yang melihat hal itu, ia pun memarahi mereka berdua. Sejenak Kage mengingat dirinya sendiri saat ia membenci semua orang. Ia tidak ingin sahabatnya itu terjatuh dalam kebencian lebih dalam lagi. Demi membebaskan kebencian dalam diri Pangeran Boji, Kage pun menyusul dan menghibur Pangeran Boji dengan cara mengajaknya lomba lari. Siapa yang pertama sampai ke atap, dialah pemenangnya. Sesampainya di luar kerajaan, Pangeran Boji dan Kage dikejutkan dengan Apes yang tergeletak tak berdaya. Kage yang menyadari itu, ia pun menyuruh Pangeran Boji untuk membawanya kepada Ratu Heling untuk disembuhkan. Tiba-tiba Apes tersadar, ia pun meminta maaf tentang semua yang terjadi. Apes berkata kalau ia terpaksa melakukan semua hal ini karena ia ingin membalas budi kepada Miranjo. Awalnya Apes ingin membunuh Pangeran Boji, namun seketika aura mengerikan muncul dari tubuh Pangeran Boji. Ia pun tak sanggup membunuhnya. Ia juga tersadar kalau Pangeran Boji yang ia kenal sekarang adalah Pangeran Boji yang sudah sangat kuat dan tidak bisa diremehkan.
Ia pun meminta Pangeran Boji untuk menyelamatkan semuanya, bahkan Apeas meminta Pangeran Boji untuk menyelamatkan cermin Miranjo. Ia berkata jika Miranjo melakukan hal mengerikan ini hanya semata-mata demi Raja Boss agar mereka berdua bisa berpetualang seperti dahulu lagi. Di sisi lain, Bandit Zoku bersama rambut hitam terlihat ia sedang mengancam Miranjo. Seketika Miranjo memanfaatkan Oken untuk menyelamatkannya. Karena Apeas yang menjaganya kini tak bisa berbuat apa-apa akibat terkena racun milik Bandit Zoku. Oken yang terikat dengan tali tiba-tiba ia mematahkan seluruh tulangnya dan melepaskan diri. Oken pun pergi sambil membawa pedangnya. Sementara Pangeran Boji meninggalkan Apeas setelah mendengar penjelasan itu. Di perjalanan Pangeran Boji bertemu dengan Oken yang nampak sedang terburu-buru. Mereka pun mengikutinya. Sampainya mereka di tempat cermin Miranjo berada, ia melihat perseteruan Bandit Zoku dan Oken dan penjahat rambut hitam. Bandit Zoku yang licik, ia memanfaatkan rambut hitam untuk melawan Oken, sementara dirinya kabur meninggalkan mereka. Namun Pangeran Boji yang melihat hal itu, ia tidak tinggal diam. Pangeran Boji pun mengejar Bandit Zoku dan menumbangkannya. Setelah mengikat Bandit Zoku, Oken pun menghampirinya. Terlihat ia ingin membunuh Bandit Zoku. Namun Pangeran Boji tak membiarkan semua itu terjadi. Pangeran Boji pun menghadapi Oken. Pertarungan mereka pun tak bisa dihindari. Oken pun mengeluarkan serangan sila sampai miliknya, yaitu melemparkan benda kecil untuk menumbangkan lawan. Tapi dengan mudahnya serangan itu ditangani oleh Pangeran Boji. Oken yang melihat hal itu sangat terkejut. Ia pun terus-menerus menyerang Pangeran Boji. Di sisi lain, Miranjo mengatakan kalau sekuat apapun Pangeran Boji menyerang Oken, ia tidak akan menang menghadapinya. Karena Oken adalah makhluk abadi. Namun tanpa disadari, cermin Miranjo malah memberikan saran kepada Kage untuk menghentikan pertarungan mereka dan membawa pergi Pangeran Boji. Mendengar hal itu, Kage langsung menuju Pangeran Boji untuk pergi dari sana. Namun saran itu tidak didengar oleh Pangeran Boji. Ia berkata kalau Pangeran Boji tidak mengalahkannya maka semua orang akan mati. Ia pun melanjutkan pertarungannya karena ingin menyelamatkan orang di sekitarnya. Serangan demi serangan yang Pangeran Boji layangkan tetap tidak mampu mengalahkannya. Di tengah pertarungan, Pangeran Despa dan sang kapten datang untuk membantu. Namun mereka berdua dengan mudahnya dikalahkan. Melihat Pangeran Despa yang terluka, Pangeran Boji pun sangat marah dan menyerang Oken dengan sekuat tenaga hingga membuat baju Zira serta topengnya hancur. Namun semua itu belum bisa menumbangkannya. Saat Pangeran Boji menahan Oken, malah dirinya yang terluka sangat parah hingga ia akan dibunuh oleh Oken. Kage yang melihat Pangeran Boji dalam bahaya, seketika tubuh Kage membesar dan memakan Oken. Cermin Miranjo yang melihat hal itu bertanya-tanya mengapa Kage melakukan hal bodoh seperti itu. Seketika tubuh Kage dilubangi oleh Oken karena Oken yang keluar secara paksa dengan merobek tubuh Kage. Pangeran Boji yang melihat hal itu sangat sedih. Ia tidak menghiraukan lagi bahaya yang menghampirinya. Pangeran Boji terus mendekati sahabatnya itu yang sudah tak sadarkan diri. Lalu Oken menusuk tubuh kecil Pangeran Boji hingga ia tak sadarkan diri. Sementara Pangeran Despa yang melihat Pangeran Boji tak berdaya, ia pun tak bisa berbuat apa-apa. Namun tanpa diduga, seketika Miranjo keluar dari cerminnya dan memasuki tubuh rambut merah untuk menyembuhkan Kage dan juga Pangeran Boji. Sementara Pangeran Despa yang menyadari itu, seketika ia diperlihatkan ingatan Miranjo. Kemudian kita diperlihatkan Kage yang sedang memanggil ibunya di tepi sungai. Kage mencoba mendekatinya. Sementara Pangeran Boji dan Pangeran Despa berada di atas sebuah batu dengan pembatas di depannya. Di sisi lain terlihat Bebin yang sedang menjaga Raja Boss. Bebin bertanya mengapa Raja Boss ingin menghancurkan kerajaannya sendiri dan melindungi Miranjo. Bebin juga berkata bahwa ia ingin menyelamatkan Pangeran Deida. Mendengar hal itu, Raja Boss menceritakan semua kepada Bebin. Sementara Pangeran Deida yang berada di kegelapan seketika melihat ingatan ayahnya. Dahulu Miranjo berasal dari kerajaan Homura. Kerajaan itu tempat para penyihir berkumpul. Mereka juga kerajaan pertama yang menentang kekejaman para dewa. Di sana Raja Boss yang masih sangat muda bertarung dengan ayahnya Miranjo hingga membuat ayahnya terbunuh dan Raja Boss terluka sangat parah. Namun tanpa diduga, ibu Miranjo justru memaafkan dan malah menyembuhkan Raja Boss. Raja Boss yang menyadari kebaikan penduduk yang ada di situ, ia pun membantu mereka untuk menghadapi para dewa. Awalnya berjalan dengan baik, bahkan negeri Homura bisa memojokkan para dewa. Namun kekuatan para dewa yang semakin besar membuat negeri Homura harus mundur dan bersekutu dengan negeri Gyakuza untuk menghadapi para dewa.
Namun rakyat Gyakuza mengkhianatinya, bahkan rakyat Gyakuza membunuh ibu Miranjo dan menyiksa Miranjo dengan kejam. Raja Boss yang melihat hal itu seketika marah dan menghancurkan penduduk yang ada di sana. Sementara Miranjo dibawa ke penyihir untuk disembuhkan. Sejak saat itu, Raja Boss bertekad akan melindungi Miranjo dan tak akan membiarkannya menderita. Sementara Miranjo yang mengetahui kalau umur Raja Boss tidak lama, ia pun meminta Raja Boss untuk menikahi Ratu Heling dan memiliki anak. Dengan begitu Raja Boss akan tetap hidup di dalam tubuh Pangeran Deida dan berpetualang lagi bersamanya. Pangeran Deida yang melihat ingatan itu merasa marah, namun ia juga merasa kasihan terhadap Miranjo. Pangeran Deida pun berjanji akan menjaga dan melindungi Miranjo. Di sisi lain, Pangeran Boji dan Despa yang melihat Kage melintasi sungai, sepertinya di sana adalah batas antara hidup dan mati. Pangeran Boji yang ada di situ terus-menerus memanggil Kage agar tidak melintasi sungai. Jika ia sampai di sana, Kage tidak akan bisa kembali ke alam manusia lagi. Tapi suara mereka tidak didengar oleh Kage. Namun tanpa diduga, perahu yang dinaiki Kage seketika dihentikan oleh Miranjo yang berada di sana. Miranjo mengingatkan Kage kalau dirinya masih mempunyai urusan di alam manusia yang belum selesai. Seketika Kage tersadar dan mengingat Pangeran Boji. Kage pun pergi dan berpamitan dengan ibunya untuk membantu Pangeran Boji. Ia juga berjanji kalau suatu saat Kage akan mengunjungi ibunya lagi. Sang ibu yang mendengar hal itu seketika menangis dan mendukung keputusan Kage. Ia juga berjanji akan menunggunya. Kage pun akhirnya pergi dari tempat itu. Sementara Miranjo yang berada di situ bertemu dengan ibunya dan juga Ratu Shina. Di sana Ratu Shina dan ibu Miranjo mencoba menyadarkan dirinya. Miranjo yang mendengar hal itu seketika Miranjo menangis. Di sisi lain, Pangeran Despa yang melihat semua itu berpesan kepada Pangeran Boji untuk menyelamatkan Miranjo berdasarkan keputusan dirinya sendiri. Pangeran Boji juga diperlihatkan ingatan Miranjo yang menyedihkan itu. Di tempat Pangeran Deida berada, seketika Miranjo kecil menghilang dari hadapannya. Miranjo berkata jika seorang di luar sana telah menyelamatkannya. Miranjo berkata kalau sebentar lagi Pangeran Deida akan terbebas juga. Di tempat Oken berada, terlihat 4 petinggi kerajaan tiba di tempat itu. Mereka dikejutkan dengan kondisi di sekitarnya. Hokuro pun menyuruh membawa Pangeran Boji ke tempat Ratu Heling. Namun Mitsume berkata jika sang ratu tidak bisa menyembuhkannya lagi karena seluruh kekuatannya telah mencapai batas. Namun Bebin berkata jika masih ada 1 orang lagi yang bisa menyembuhkan mereka. 4 petinggi itu pun cukup menahan Oken agar tidak melakukan hal buruk lainnya sambil menunggu orang itu datang. Mereka pun menyerang Oken secara bersamaan. Awalnya mereka unggul, namun kekuatan Oken yang abadi kini mereka tidak bisa mengalahkannya sampai membuat 4 petinggi kerajaan terpojok dan terluka sangat parah. Tiba-tiba Raja Boss muncul di tempat itu. Raja Boss menyembuhkan orang yang ada di sana dengan kekuatan penyembuh milik Pangeran Deida. Pangeran Boji merasa senang dan berterima kasih kepada ayahnya. Seketika Pangeran Despa menarik Pangeran Boji menjauh karena dirinya belum mengetahui Raja Boss di pihaknya atau di pihak musuh. Lalu Raja Boss maju menghadapi Oken. Oken yang menyadari musuh di depannya, ia pun menyerang Raja Boss dengan seluruh kemampuannya. Namun serangan itu tak berdampak apa-apa terhadap Raja Boss. Seperti yang kita tahu, Raja Boss adalah orang terkuat yang tak terkalahkan. Kemudian Raja Boss memukul Oken hingga seluruh badannya hancur. Saat Oken akan bangkit kembali, Raja Boss memukul lagi. Ia tidak membiarkan Oken bangkit kembali. Lalu Raja Boss memikirkan sesuatu dan mencari benda di sekitarnya. Seketika ia menarik batu besar yang terkubur di dalam tanah. Kemudian tubuh Oken diremas hingga menjadi bola dan dimasukkan ke dalam batu itu untuk disegel. Sementara Pangeran Despa yang mendengar suara saudaranya kesakitan itu tidak bisa berbuat apa-apa. Lalu Raja Boss menemui Miranjo yang berada di dalam cermin. Ia meminta maaf karena telah membuat Miranjo menerima penderitaan semua ini. Miranjo yang mendengar hal itu, ia pun meminta maaf kepada Raja Boss karena telah membuat semuanya hancur seperti ini. Miranjo ingin menghentikan perbuatannya saat ini juga. Mendengar itu, Raja Boss senang mengetahui perasaan yang ada di dalam diri Miranjo. Maka dari itu Raja Boss berjanji kepada Miranjo kalau pertarungan terakhir ini akan membuatnya mati. Maka mereka berdua akan pergi ke alam baka bersama. Raja Boss pun mengancam orang yang ada di sana. Ia tak akan segan membunuh siapapun yang mengkhianatinya. Namun Raja Boss mengampuni siapa saja yang bersumpah setia kepadanya. Pangeran Boji yang mendengar hal itu pun maju untuk menghadapi ayahnya untuk bisa menyelamatkan semuanya termasuk adik tirinya itu.
Tak hanya itu, terlihat 4 petinggi kerajaan pun menghadapinya dan akan melindungi Pangeran Boji. Domas dengan percaya diri mengambil langkah awal untuk menghadapinya. Namun, seketika Domas dihentikan oleh Pangeran Boji dengan menusuk titik vitalnya. Secara tidak langsung Pangeran Boji berkata jika dirinya lah yang akan menghadapinya sendirian. Mengingat pertarungan terakhir melawan ayahnya itu untuk menyelamatkan semuanya, akhirnya pertarungan Pangeran Boji dan ayahnya dimulai. Pangeran Boji yang melihat kekuatan ayahnya itu awalnya menghindar, lalu setelah menemukan celah ia pun menyerang dan menusuk titik vitalnya hingga membuat Raja Boss tak berdaya. Kekuatan Raja Boss yang sangat besar itu pun tidak bisa mengalahkan Pangeran Boji. Seketika pertarungan itu dimenangkan oleh Pangeran Boji. Raja Boss yang sudah kalah, ia pun menghampiri cermin Miranjo dan berniat menghancurkannya. Pangeran Boji yang menyadari Miranjo dalam bahaya, ia pun dengan cepat menghalangi Raja Boss dan menumbangkannya. Raja Boss hanya bisa menangis dan ingin mengakhiri semua ini serta ia ingin membebaskan tubuh Pangeran Deda. Miranjo yang melihat hal itu pun meminta maaf atas keegoisannya. Lalu Miranjo meminta kepada Pangeran Boji untuk menghancurkan dirinya. Karena dengan demikian Pangeran Deda akan kembali ke tubuhnya. Pangeran Boji pun bersedia melakukannya dan ia berjanji akan menyelamatkan Miranjo juga. Cermin itu pun dihancurkan. Seketika jiwa Miranjo dan Raja Boss keluar dari dalam tubuhnya. Tiba-tiba muncul iblis merah menangkap Miranjo. Di sana Miranjo meminta maaf kepada Raja Boss karena tidak bisa pergi bersama, karena ia harus memenuhi perjanjian dengan iblis merah. Raja Boss yang mengetahui hal itu menangis. Kemudian ia meminta kepada Pangeran Deda untuk menyelamatkan dan menjaga Miranjo. Tiba-tiba petir Raja Desa menghantam iblis merah itu. Dengan cepat sang kapten memenggal iblis itu. Pangeran Despa yang melihat hal itu pun langsung mengambil kepala iblis merah untuk membuat perjanjian dengannya. Pangeran Despa akan mengembalikan kepala iblis itu asalkan sang iblis mau menyelamatkan adiknya yang terikat dengan jiwa keabadian. Sebelum Pangeran Despa membuat permintaan, Pangeran Deda lebih dulu membuat permintaan kepada iblis itu untuk mengembalikan Miranjo. Pangeran Despa yang mendengar hal itu sangat terkejut. Akhirnya sang iblis memenuhi keinginan Pangeran Deda dan menghidupkan kembali Miranjo. Pangeran Deda yang melihat Miranjo, ia pun memeluk Miranjo dan berjanji akan menjaganya. Ia juga meminta Miranjo untuk menjadi istrinya. Miranjo yang mendengar itu pun menangis bahagia dan menerimanya, serta berjanji akan menebus kesalahannya pada masa lalu dan menghidupkan kembali kerajaannya. Sementara Pangeran Despa yang tidak bisa menyelamatkan adiknya, ia mengingat perkataan Oken bahwa dirinya belum saatnya menyelamatkan dirinya karena ada orang lain yang harus diselamatkan dahulu. Singkat cerita, akhirnya semua orang yang ada di situ memaafkan perbuatan Miranjo. Pangeran Deda juga meminta maaf kepada semua orang atas kesalahan dirinya. Ia juga meminta maaf kepada Pangeran Boji atas semua yang telah ia lakukan. Ia juga menyerahkan tahtanya. Pangeran Boji awalnya ragu untuk menerima tahta itu karena dirinya merasa tidak pantas menerimanya. Namun berkat semangat dan motivasi yang diberikan Kage, akhirnya berhasil membuatnya percaya diri dan Pangeran Boji mau menerima penyerahan tahta itu. Semua orang yang ada di sana pun merayakan kelahiran raja baru mereka. Tapi tidak dengan Kage. Kage merasa dirinya tidak pantas berada di sisi raja yang agung dan tinggal di sana bersama orang-orang baik. Ia juga merasa kalau tugasnya sudah selesai dan Pangeran Boji tidak memerlukan dirinya lagi. Akhirnya Kage meninggalkan kerajaan dan berpetualang sendirian tanpa memberitahu siapapun. Setelah Pangeran Boji dilantik menjadi raja, ia pun baru menyadari ada yang kurang dalam kehidupannya. Ternyata Kage menghilang di antara mereka dan tidak ada yang mengetahuinya. Pangeran Boji pun mencari kesana kemari, namun tidak ditemukan juga. Walaupun begitu, Pangeran Boji mencoba tetap tegar. Hari pun berlalu. Kini Pangeran Boji yang dahulu dihina dan dibuli karena kekurangannya, kini ia dicintai dan dihormati oleh rakyatnya. Ia juga menjalankan tugasnya dengan baik. Namun masih ada yang membuatnya murung karena dirinya masih kehilangan Kage. Ratu Heling yang melihat hal itu pun berkata kepada Pangeran Boji, raja yang sedih akan membuat bawahannya sedih pula. Raja harus membawa kebahagiaan bagi rakyatnya. Itu adalah tanggung jawab yang penting. Tapi kebahagiaan diri sendirilah yang harus diutamakan. Apalagi itu menyangkut hal yang paling berharga bagi dirinya.
Ratu Helium pun berkata kalau ia tidak perlu menahan diri lagi. Sang ratu memperbolehkan mengejar hal yang paling berharga yang bisa membuat dirinya bersinar, yaitu di samping Kage. Setelah mendengar nasihat Ratu Heling, akhirnya ia memutuskan untuk mencari Kage dan menyerahkan kembali tahtanya kepada adiknya. Akhirnya dua sahabat setia itu dipertemukan kembali. Mereka berdua melepas rindu setelah sekian hari tidak bertemu. Awalnya Kage marah mengapa dirinya melepaskan tahtanya, padahal menjadi raja adalah impiannya. Namun ia malah berkata jika dirinya tidak menyerah dengan impiannya, Pangeran Boji akan tetap menggapai impiannya menjadi raja dengan membangun kerajaannya sendiri seperti mendiang ayahnya. Maka dari itu Kage harus selalu di sampingnya untuk terus mendukung Pangeran Boji untuk mengejar mimpinya. Lalu film pun berakhir.